Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kenikmatan hidayah kepada kita. Baik, sore hari ini kita akan mengkaji makna takwa. Takwa didefinisikan oleh banyak ayat, ya. Baik Al-Baqarah ketika Allah menyampaikan, ya, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapakah muttaqin di situ? Allah sampaikan alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang percaya dengan ghaib, percaya dengan pahala, percaya dengan surga, percaya dengan neraka, ya. Di sore hari ini kita akan belajar makna takwa dari ayat yang lain, yaitu surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Allah sebutkan dalam ayat ini, ya, dan bersegeralah menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Disiapkan untuk siapakah surga seluas itu? Uiddat lil muttaqin, untuk mereka yang bertakwa. Siapakah yang bertakwa dalam ayat ini? Alladzina yunfikuna fis sarra, mereka yang tetap berinfak baik di saat lapang wadh-dharra, ataupun di saat susah, ya. Berarti yang pertama, muttaqin dalam ayat ini yang bertakwa adalah mereka yang senantiasa mampu berbagi, baik ketika tidak memiliki ataupun ketika Allah titipkan kekayaan kepadanya. Infak bukan melulu soal jumlah, tetapi infak adalah Allah ingin melihat kesungguhan kita. Maka ada kalanya dengan nominal yang sama, yang satu mendapatkan pahala biasa, yang satu pahalanya luar biasa banyaknya. Maka dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan An-Nasa'i yang dihasankan oleh para ahli hadis, Rasul menyampaikan sabaqo dirhamun mi'ata alfi dirhamin. Sedekah 1 dirham pahalanya sama, bahkan mengalahkan 100.000 dirham. Bagaimana bisa ya Rasulullah? Sesungguhnya yang berinfak dengan 1 dirham, dia memiliki harta 2 dirham. Sementara yang berinfak dengan 100.000 dirham, dia punya banyak harta. 100.000 dirham itu hanya sebagian kecil dari hartanya. Nabi jelas menyampaikan di sini, yang 1 dirham pahalanya mengalahkan yang 100.000 dirham. Artinya bahwa Allah melihat di sini adalah kesungguhannya. Yang 1 dirham bisa mengeluarkan 1 dirhamnya itu sudah 50% dari harta yang dimilikinya. Sementara barangkali yang 100.000 dirham hanya sekian persen dari sebagian kecil harta yang dimilikinya. Bil khusus apalagi ini di bulan Ramadan, bulan yang Masya Allah, kalau Nabi SAW digambarkan oleh Aisyah, Rasul itu ketika masuk Ramadan, ya, dermawannya seperti angin berhembus. Apakah pernah kita bernafas, menghirup udara, oksigen, kemudian kita dihitung, kamu sudah menghirup sekian-sekian? Tidak. Begitulah dermawannya Nabi di bulan Ramadan. Maka beliau akan berikan yang terbaik kepada mereka yang membutuhkannya. Alladzina yunfikuna fis sarra wadh-dharra wal kadhiminal ghaidha. Dan muttaqin ciri berikutnya adalah kadhiminal ghaidha, mampu menahan amarahnya. Inilah bulan Ramadan, bulan disebut syahrus sabr, ya, bulan kesabaran. Bagaimana kita dilatih kesabarannya di bulan ini. Yang tadinya gampang mudah marah, maka mari redam, tahan amarahnya. Bukankah orang yang kuat itu bukan mereka yang jago bela diri, jago gulat dan lain sebagainya. Tapi Nabi mengatakan, laisa syadidu bisur'ah, walakin syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang kuat itu bukan orang yang mampu gulat bela diri, tapi orang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia sedang marah.
Marah bukan urusan sederhana. Maka kalau ada pepatah Arab mengatakan awalul ghadabi jununun wa akhiruhu nadamun. Ketika orang sedang marah, akal sehatnya hilang. Maka sering sekali suami ketika marah kepada istri, dia nggak ngerti konsekuensi dari ucapannya. Dia mengucapkan talak, kata-kata cerai, ya, dan lain sebagainya. Padahal Masya Allah, dibalik konsekuensi dari itu sungguh sangat berat. Bisa tidak sah kembali ketika suami istri itu melakukan hal-hal sebagaimana ketika masih menjadi pasangan yang resmi. Inilah rahasia Nabi ketika menasihati para sahabatnya. Sebagian yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, nasihati saya. Kata Nabi, la taqdhab, ya, falakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Ramadan tentu mengajarkan kepada kita makna sabar. Sabar adalah al-habs, menahan diri dari hal-hal yang akan merusak pahala. Sabar ketika dicaci maki, maka kita disuruh mengatakan ini shaimun, tidak perlu melawan, cukup mengatakan saya sedang berpuasa. Kemudian wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas, yang tidak kalah hebat lagi seorang mutakin haruslah afina 'anin nas, mudah memaafkan orang lain. Betapa mulianya akhlak Nabi Yusuf alaihi salam ketika dia dipertemukan oleh Allah dengan saudaranya yang dulu membuangnya ke dasar sumur. Ketika itu Yusuf sudah dalam posisi punya jabatan penting, mampu membalas. Saudaranya dalam keadaan butuh sesuatu, bahkan untuk makan pun mereka harus meminta kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika itu Nabi Yusuf, ya, saudaranya tahu bahwa di depannya adalah Nabi Yusuf. Ketika berkata, "La anta Yusuf?" Apa Anda Yusuf? Iya, saya Yusuf itu. Saudaranya minta maaf, ketakutan kalau dibalas dengan pembalasan yang lebih tidak mengenakan. Tapi apa kata Nabi Yusuf ketika saudaranya minta maaf? Nabi Yusuf berkata, la tasriba alaikumul yaum. Hari ini tidak ada celaan untuk kalian, tidak ada dendam untuk kalian, semua sudah saya maafkan. Inilah orang hebat, mampu memaafkan ketika dia mampu membalas. Bisa memaafkan ketika dia mampu membalas. Ya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat kebajikan. Kaum muslimin, mari kita renungkan kembali hikmah di balik puasa ini apa? Tujuannya adalah satu, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Takwa bukan hanya urusan hablum minallah semata yang kita bangun, tapi juga hablun minan nas. Bukankah khairun nas anfa'uhum linnas? Manusia terbaik adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Maka Ramadan ini jadikan madrasah terbaik untuk mengasah kepekaan kita, untuk mengasah nafsu kita, untuk mengasah bagaimana empati kita, tidak mudah marah, mampu memaafkan orang yang harusnya bisa kita balas. Dan begitulah keteladanan dari para orang-orang hebat di sekitar kita. Semoga kita mampu mengambil keteladanan dari mereka-mereka ini. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.